Oke, ini nanti ada kaitannya dengan menjawab kuis di pertemuan ketiga mata kuliah proyek perangkat lunak. Nah, jadi karena ini basisnya untuk pengajuan proposal pembiayaan dari Simbel Mawa yang sifatnya penelitian saja ya, ataupun membuat produk. Nah, nanti PKM apapun itu namanya, nanti skemanya istilahnya nanti saya share. Itu yang fokus kita. Jadi bukan PKM yang untuk yang terkait wirausaha kayak apa, nggak masuk di ranah mata kuliah ini. Walaupun semuanya maknanya itu proyek yang bisa didanai. Nah, kenapa saya pilih untuk saudara-saudara itu membuat pengajuan proposal proyek yang dibiayai oleh Simbel Mawa ataupun oleh negara untuk basis penelitian ataupun riset? Dikarenakan harapannya itu bisa berkelanjutan untuk Anda punya skripsi. Nah, itu sudah dapat insight-nya, apalagi itu sudah dibiayai kayak gitu. Nah, di dalam proposal itu, kalau dalam sisi penelitian, saudara-saudara itu wajib memiliki yang namanya referensi, entah dari jurnal, entah dari skripsi, ataupun dari artikel yang membangun isu. Membangun isu ini contohnya kayak gini, dari detik.com misalkan. Nah, detik.com ataupun news yang digital yang memang boleh dikatakan itu kredibel kayak gitu, boleh Anda tarik, ambil datanya. Misalkan, kenapa Anda bangun proyek untuk pengajuan pengamanan hunian ataupun pengamanan ruangan tertentu. Misalkan yang di sini ada proyeknya selesai untuk skripsi mahasiswa untuk membangun keamanan untuk ruangan server. Nah, dalam sisi artikel Anda itu mendapatkan referensi untuk pengajuan mengapanya itu setidaknya ada pemberitaan pembobolan server. Tapi pembobolan server ini dalam sisi pencurian hard drive ataupun perangkat kerasnya. Bukan pembobolan dalam sisi security, keamanan cyber security, bukan. Ya, dalam ranah cyber security, tapi memang ruangannya itu dibobol, dicuri servernya. Nah, hal-hal seperti itu jadi dibutuhkan dalam sisi keamanan. Jadi untuk membangun, meletakkan latar belakangnya itu, saudara-saudara itu meletakkan referensi dari artikel, misalkan dari detik.com ataupun dari news lainnya yang memang kredibel, berapa banyak kejadian mengenai pencurian ruang server ataupun perangkat server. Nah, itu boleh jadi salah satu referensi yang dipakai dalam sisi artikel. Sedangkan kalau kita dalam sisi jurnal, nah, itu bagaimana mereka sudah membuat rancangannya ataupun sudah membuat produknya, bagaimana itu diuji, dengan metode apa. Nah, itu sebagai referensi kita supaya tidak menduplikasi produk yang sudah ada. Nah, setidaknya itu 30 jurnal. 30 jurnal. Jadi latar belakang Anda itu dibangun berdasarkan dari sisi beberapa artikel-artikel misalkan yang memberitakan untuk kejadian-kejadian, ya boleh kita katakan itu sebagai bagaimana mengolah isu-isu yang memang terkait dengan apa yang kita mau buat, misalnya dalam sisi keamanan ruangan ataupun juga dalam sisi penelitian yang sudah ada hasilnya yang didokumentasikan dalam bentuk jurnal. Setidaknya 30 jurnal. Seperti itu. Nah, ini Anda pun harus membiasakan dengan menggunakan Mendeley. Nah, bukan berarti kita itu ini masuk ke ranah mata kuliah Metopen, bukan. Yang membedakannya yaitu kalian harus merelevansikan, mengaitkan proyeknya ini dengan prodi yang berbeda. Misalkan informatika mendevelop perangkat lunaknya, teknik industri untuk membangun desain perangkat kerasnya dalam sisi manufakturnya, entah untuk membuat kuncinya ataupun perangkat-perangkat prototipe-nya, mungkin seperti itu. Ataupun dari pihak manajemen itu bagaimana mengelola untuk pengaturan waktu proyeknya ataupun juga keuangannya ataupun juga dari sisi tempatnya yang bisa untuk direlevansikan sebagai tempat pengujian sistemnya. Nah, jadi beda dengan makna kalau Anda nanti masuk ke ranah mata kuliah Metopen. Metopen ini sudah masuk kan? Beda. Karena ini peruntukannya kita untuk proyek. Jadi dengan kata lain, kalian nanti harus meletakkan juga di proposal itu, menspesifikasikan, mendefinisikan orang-orang di dalam tim penyelesaian proyek.
Kayak gitu. Yang tadi saya sampaikan minimal 3 orang dengan konsentrasi yang berbeda-beda untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu dalam sisi kita dalam meletakkan tugas-tugas yang ada di dalam proposal kita. Kayak gitu. Jadi pertama di latar belakang itu sudah mencetuskan beberapa kejadian-kejadian yang terdokumentasi dalam suatu artikel yang Anda dapatkan dalam yang sifatnya kredibel, misalkan detik.com kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan blog-blog yang tidak kredibel nggak boleh kita ambil menjadi referensi. Kayak gitu. Selanjutnya jurnal-jurnal yang sudah publish kayak gitu. Ya, dari jurnal-jurnal yang sudah publish yang memang itu terkait dengan apa yang kita mau selesaikan supaya tidak terjadi duplikasi metode ataupun perangkat yang sama. Kayak gitu. Nah, ini dulu yang karena kaitannya itu dengan bagian pertemuan ketiga untuk menjawab kuisnya. Jadi setidaknya Anda membangun latar belakang itu dalam mendapatkan artikel-artikel ataupun kejadian-kejadian yang sudah terdokumentasikan jadi dalam suatu pemberitaan itu menjadikan suatu latar belakang. Kayak gitu. Nah, sekarang karena ini kita nggak terkejar untuk sisi mengupload ya, mungkin nanti konsentrasi saja untuk membuat yang berelasi mungkin dengan Anda punya mata kuliah Metopen, ataupun juga kalau tetap kita ranahnya karena ini memanajerial proyek, jadi tetap ranah untuk tahapan-tahapan pembuatan proyek itu, tahapan-tahapan membuat proposal itu sama dengan yang Sibil Mawa punya. Seperti itu. Jadi Anda tetap harus mencari teman ya, walaupun itu fake mungkin ya, tapi ada penjelasannya. Tapi dalam sisi ranah memanajerial untuk waktu ataupun untuk keuangannya, cost-nya, nah itu tentunya itu berbeda. Seperti itu. Lanjut. Ada pertanyaan?